إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Azza wa Jalla yang senantiasa melimpahkan berbagai macam nikmatnya kepada kita semua, sehingga di malam hari ini di masjid yang mulia ini di Rempe Darussalam kita kembali bisa bertemu untuk kita melanjutkan kajian kita yang kita ambil dari kitab Manhaj Al-Firqatun Najiyah, metode beragama golongan yang selamat, golongan yang dikatakan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang akan ditolong oleh Allah tabaraka wa taala nanti pada hari kiamat. Semoga Allah tabaraka wa taala menjadikan kita termasuk ke dalam golongan yang selamat ini. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, serta orang-orang yang senantiasa berpegang di atas sunnahnya hingga akhir zaman. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya sebaik-baik perkataan adalah perkataan Allah Azza wa Jalla. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seburuk-buruk perkara adalah yang diada-adakan, yang dibuat-buat dalam hal agama, yang tidak ada contohnya dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Setiap hal yang diada-adakan dalam perkara agama ini yang tidak ada contohnya dari beliau sallallahu alaihi wasallam tersebut dikenal dengan nama bid'ah. Setiap yang bid'ah, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, adalah sesat, dan setiap yang sesat itu pelakunya terancam dengan api neraka. Begitulah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewanti-wanti, memberitahukan agar para sahabat berhati-hati terhadap perkara-perkara yang dibuat-buat yang tidak pernah dicontohkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam dalam hal ibadah. Adapun dalam hal dunia, ya ikhwan, maka itu merupakan perkara yang mubah, perkara yang boleh. Yang dimaksud oleh beliau sallallahu alaihi wasallam sebagai perkara bid'ah yang terancam pelakunya dalam api neraka di sini adalah dalam hal agama. Baiklah, kita akan melanjutkan kembali pembahasan kita tentang tema min fadlit tauhid, di antara keutamaan tauhid. Di antara keutamaan tauhid. Yang kedua, kata muallif rahimahullahu taala, kemarin yang pertama sudah kita sebutkan bahwa di antara keutamaan tauhid itu adalah orang yang mentauhidkan Allah tabaraka wa taala dan tidak mencampur adukkan ketauhidannya tersebut dengan kesyirikan, maka Allah tabaraka wa taala jamin bagi mereka kehidupan yang nikmat nanti di akhirat dan keamanan serta petunjuk hidayah sewaktu mereka hidup di dunia. Allah azza wa jalla berfirman, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Ikhwati fillah rahimakumullah, al-mu'allif rahimahullah menyebutkan yang kedua di antara keutamaan tauhid itu adalah wa qala sallallahu alaihi wasallam
al-imanu bid'un wa sittuna syu'bah fa afdaluha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha 'anil tariq. Rawahu Muslim. Yang kedua kata al-muallif rahimahullahu taala, yakni apa yang disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim ini, di mana beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-imanu bid'un wa sab'una wa sittuna syu'bah. Bid'un wa sittuna syu'bah. Sesungguhnya keimanan itu ada 79 cabang. Jadi iman itu bercabang-cabang, sebagaimana dia juga bertingkat-tingkat. Sebagaimana juga iman tersebut bertambah dan berkurang. Di sini dalam hadis ini disebutkan iman tersebut bercabang-cabang. Fa afdaluha qaulu la ilaha illallah. Yang paling mulia, yang paling tinggi dari cabang keimanan itu adalah ucapan la ilaha illallah. Wa adnaha imatatul adha 'anil tariq. Dan yang paling rendah dari cabang keimanan itu adalah menyingkirkan halangan dari tengah jalan. Ikhwati fillah rahimakumullah. Sebagaimana kita ketahui bahwa dalam hadis ini Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa cabang iman yang paling tinggi, yang paling mulia adalah qaulu la ilaha illallah, yaitu ucapan kalimat la ilaha illallah. Ketahuilah sesungguhnya berdasarkan penjelasan para ulama, maksud dari qauli la ilaha illallah di sini ucapan yaitu la ilaha illallah bukan hanya sekedar ucapan semata, melainkan ucapan tersebut harus diyakini di dalam hati kita, yang kemudian keyakinan ini diamalkan atau dipraktikkan di dalam perbuatan. Ikhwati fillah, ana mengajar di Universitas Muhammadiyah Mataram, itu ada beberapa orang-orang Nasrani sekolah di situ. Mereka biasa mengucapkan Allahu Akbar, Assalamualaikum, la ilaha illallah. Biasa mereka mengucapkan kalimat tersebut. Mereka Nasrani dari timur. Mereka kuliah di situ, mungkin karena tidak diterima di tempat yang lain mungkin, ya. Kemudian mereka ke sana. Namun alhamdulillah ada juga yang masuk Islam, subhanallah, ya. Ada juga yang masuk Islam. Nah, ikhwati fillah, kalimat ucapan la ilaha illallah yang bermanfaat, yang dapat memberikan keutamaan atau yang menjadikan pengucapnya itu mendapatkan keutamaan yang tinggi adalah kalimat yang diucapkan oleh pelakunya tersebut dengan pertama kesadaran, pemahamannya bahwa dia ini benar-benar mengucapkan kalimat tersebut dengan hatinya. Karena la ilaha illallah ini ya ikhwan ada maknanya, ada rukun dan syaratnya, sehingga tidak semua orang mengucapkan kalimat la ilaha illallah tersebut kemudian dia mendapatkan keutamaan yang tinggi ini. Ketahuilah ikhwan, ya, kalimat la ilaha illallah, antum tahu burung ada namanya burung babagok. Burung babagok itu burung kakak tua. Itu dia bisa mendengarkan dia bisa melafazkan ucapan orang yang dia dengar. Ya, dia mengucapkan macam-macam, assalamualaikum dan yang lainnya. Nah, kalimat la ilaha illallah yang bisa memberikan manfaat bagi pengucapnya itu adalah yang ia ucapkan dengan keimanannya, ya, yang ia ucapkan dengan lisannya, yang ia yakini dengan hatinya, yang kemudian ia amalkan dengan perbuatannya. Karena yang namanya iman itu adalah, kan la ilaha illallah itu artinya ya ikhwan, la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada yang berhak disembah dengan benar selain Allah tabaraka wa taala. Mereka orang Nasrani yang mengucapkan la ilaha illallah seperti yang di Mataram yang kami sebutkan tadi, masih tetap menyembah kepada Nabi Isa alaihissalam, kepada Yesusnya, yang enggak bermanfaat kalimat la ilaha illallah yang ia ucapkan itu. Hanya di lisan saja ucapan la ilaha illallahnya itu. Tidak ada keyakinannya di dalam hati bahwa yang berhak disembah itu hanya Allah Ta'ala semata. Ini kalau seperti itu ucapannya tidak bermanfaat bagi mereka.
Sehingga perlu bagi kita untuk mempelajari tentang kalimat ini. Maknanya ya ikhwan, kalimat la ilaha illallah itu la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah. Itu maknanya. Ya. Sehingga orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah itu dia benar yang bermanfaat bagi dirinya tersebut, dia benar-benar meyakini bahwa yang berhak diibadah itu hanya Allah Ta'ala semata. Yang berhak dimintai pertolongannya itu hanya Allah Tabaraka wa Ta'ala semata. Ketika dia dalam keadaan sakit, ketika dia dalam keadaan kesusahan, dia untuk merealisasikan la ilaha illallahnya ini tidak pergi ke kuburan para wali, tidak percaya kepada jimat-jimat, tidak percaya kepada kekuatan dukun, tidak percaya kepada ramalan-ramalan, karena semuanya itu bertentangan dengan ucapan la ilaha illallahnya itu sendiri. Ini yang akan memberikan manfaat bagi orang yang mengucapkannya. Kalimat la ilaha illallah ini ikhwan, la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada yang berhak untuk diibadahi dengan benar selain Allah Ta'ala. Itu maknanya la ilaha illallah ini ikhwan. Kalau antum artikan makna la ilaha illallah tidak ada Tuhan selain Allah, maka setiap yang disembah di muka bumi itu adalah Allah. Itu maknanya. Kalau antum mengatakan kalimat la ilaha illallah itu artinya tidak ada Tuhan selain Allah. Patung yang disembah oleh orang Hindu di situ itu berarti Allah juga. Ya. Oleh karena itu yang mana kalimat la ilaha illallah yang benar itu adalah la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada sesembahan yang berhak untuk diibadahi dengan benar selain Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya. Dan kalimat ini memiliki dua rukun. Ya, yaitu la ilaha an-nafyu, meniadakan segala macam bentuk peribadatan yang dilakukan kepada selain Allah. Segala macam yang kita mintai pertolongan itu kita kesampingkan, kita buang. Dulu mungkin kita masih minta tolong kepada kuburan-kuburan atau tempat-tempat yang dikeramatkan, sekarang kita tinggalkan. Dulu mungkin kita masih percaya kepada sabuk yang kita pakai, sekarang kita tinggalkan. Kita hanya berlindung, hanya bergantung kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala semata. Ini makna kalimat la ilaha illallah ya ikhwan. Kita serahkan semuanya kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala semata. Ya ikhwan, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda ya, dalam hadis Abdullah bin Abbas, beliau sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa seandainya ada seluruh manusia berkumpul bersatu padu untuk memberikan manfaat kepada kita, satu manfaat saja, mereka tidak akan mampu memberikannya kecuali manfaat yang telah Allah tuliskan untuk diri kita. Sebaliknya juga demikian. Seandainya mereka seluruh manusia itu bersatu padu untuk mau mencelakakan diri kita, sedikit pun mereka tidak akan bisa memberikan kecelakaan tersebut kecuali kecelakaan yang telah Allah tuliskan untuk kita. Karena pada hakikatnya semua kejadian yang di muka bumi ini sudah tertulis di Lauhil Mahfuz. Sudah tertulis di Lauhil Mahfuz. Makanya Nabi kita SAW mengajarkan kepada Abdullah bin Abbas perawi hadis tersebut untuk selalu bergantung kepadanya. Idza sa'alta fas'alillah. Nabi kita mengajarkan beliau untuk selalu bergantung kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jika kau mau minta, minta kepada Allah. Jika kau mohon pertolongan, mohonlah pertolongan itu kepada Allah. Begitu kata Nabi kita SAW. Sehingga kalau antum misalnya pergi ke satu tempat yang angker misalnya ya, di gunung ataupun di mana, cukup antum baca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ya, kita serahkan diri kita mohon perlindungan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala dari segala keburukan, kejahatan makhluk yang ada di situ. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Jangan percaya kepada sabuk ini, kalau pakai sabuk ini aman. Jangan, ikhwan. Ya. Ucapkan a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ikhwati fillah, dan itu disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Ya. Demikian juga ada yang beliau ajarkan Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Ini kalau antum mengunjungi atau mendatangi satu tempat yang tidak pernah dijamah oleh orang sekalipun tempat tersebut, kalau bila antum baca Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim, antum tidak akan diganggu oleh binatang sekalipun, binatang berbisa atau kalajengking sekalipun. Tidak akan antum diganggu sampai antum meninggalkan tempat itu. Begitu kata Rasulullah SAW. Kita gantungkan diri kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini makna kalimat la ilaha illallah yang bermanfaat bagi orang yang mengucapkannya, ikhwan. Yaitu dia meniadakan segala macam bentuk peribadatan yang dilakukan kepada selain Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian rukun yang kedua al-itsbat, menetapkan bahwa yang berhak disembah itu hanya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Yang berhak dimintai pertolongan itu dalam hal-hal yang tidak mampu dilakukan kecuali oleh Allah, hanya Allah tempat kita memintanya. Ini namanya al-itsbat. Kemudian Syekh Al-Fauzan menyebutkan bahwa kalimat la ilaha illallah memiliki syarat. Syaratnya itu ada 6. Ya. Al-ilmu wal yaqinu wal qabulu wal ikhlas wal inqiyadu wasidq wal mahabbah. Ada 7 syaratnya. Ya, al-ilmu wal yaqinu wal qabulu wal inqiyadu wasidq wal sidq wal ikhlas wal mahabbah. Ada 7 syaratnya. Apa al-ilmu? Al-ilmu yang pertama dia memahami maknanya. Ya. Jadi kalau kita tidak paham maknanya seperti burung pebagok tadi, burung beo tadi, hanya bisa mengucapkan tapi tidak paham maknanya, tidak bermanfaat bagi dirinya. Seperti orang Nasrani tadi yang di Mataram tersebut. Ya, dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah namun tidak paham maknanya, tidak paham artinya. Jadi al-ilmu yang pertama, al-ilmu. Kemudian al-ilmu yang kedua al-yaqin. Meyakini bahwa benar-benar tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah. Ini yang kedua, al-yaqin. Al-ilmu wal-yaqin. Yang ketiga al-qabul. Yaitu ya, menerima apapun konsekuensi dari ucapan kalimat la ilaha illallah itu. Yaitu kita beribadah hanya kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, hanya menyembah kepadanya, tidak menyembah kepada selainnya. Ini al-qabul. Al-ilmu wal yaqin wal qabulu was-sidqu. Yang keempat adalah as-sidqu, jujur. Jangan di hati mengucapkan la ilaha illallah tapi perbuatannya itu justru menghancurkan la ilaha illallah yang dia ucapkan. Justru melakukan kesyirikan, justru meminta kepada pepohonan dan yang lainnya. Ini tidak jujur namanya ini. Ya. Batal la ilaha illallah yang dia ucapkan kalau dia melakukan hal demikian. Kemudian al-ikhlas, yaitu ikhlas mengharapkan pahala dari Allah Tabaraka wa Ta'ala, mengharapkan manfaat dari Allah Tabaraka wa Ta'ala dari kalimat la ilaha illallah ini. Kemudian al-ilmu wal yaqinu al-ilmu wal yaqinu wal qabulu wal as-sidqu wal ikhlasu. Kemudian al-inqiyad, patuh dan tunduk. Patuh dan tunduk kepada konsekuensi la ilaha illallah tersebut. Dan yang ketujuh adalah al-mahabbah. Mencintai kalimat ini, ya, mencintai kalimat ini serta mencintai orang-orang yang mengucapkan kalimat ini. Ini 7 syarat dari kalimat la ilaha illallah yang kita ucapkan. Sehingga kalimat la ilaha illallah itu akan bermanfaat. Makanya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa al-iman bid'un wa sittuna syu'bah. Iman itu ada 60 bid'un wa sittuna syu'bah, ya 79 cabang. 69 cabang kata Rasulullah SAW. Fa'afdaluha qalu la ilaha illallah. Ya, yang paling utama, yang paling tinggi adalah ucapan kalimat la ilaha illallah. Ya ikhwan, kita kalau meninggal dunia sempat mengucapkan kalimat la ilaha illallah, itu dijamin masuk surga oleh Rasulullah SAW. Apa kata beliau SAW? Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah.
Barang siapa yang di akhir hayatnya mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah, pasti masuk surga kata Rasulullah. Makanya kita dituntun oleh Rasulullah SAW, kalau ada orang yang akan meninggal dunia, kita diperintahkan untuk mengucapkan atau menuntunnya dengan kalimat la ilaha illallah. Apa kata beliau? Laqinu mautakum la ilaha illallah. Tuntunlah orang yang akan meninggal dunia di antara kalian dengan ucapan la ilaha illallah. Begitu tuntunan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Imatatul adza 'anit thariq, dan yang paling rendah dari tingkatan cabang itu ya ikhwan adalah imatatul adza 'anit thariq. Menyingkirkan halangan, menyingkirkan duri, menyingkirkan batu yang menghalangi jalan orang. Itu kita singkirkan sehingga orang bisa lalu lalang. Ya ikhwan, bukankah dalam Islam, dalam Al-Qur'an Allah Azza wa Jalla itu berfirman, apa kata Allah Tabaraka wa Taala? Allah berfirman, ya. Wa may ya'mal faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapapun yang melakukan kebaikan walaupun hanya sebesar biji sawi, dia akan mendapatkan pahalanya nanti pada hari kiamat. Sehingga ketika antum melihat ada duri nih di tengah jalan, ada batu di tengah jalan nih, kira-kira menghalangi motor orang atau menghalangi mobil orang. Sebagai seorang muslim yang meyakini bahwa kebaikan yang kita akan lakukan ini akan mendapatkan pahala, tentu kita akan turun sehingga kita akan menggeser batu tersebut sehingga orang bisa jalan. Sehingga orang bisa jalan dengan selamat. Tatkala kita tidak menyingkirkannya, menunjukkan diri kita ini pertama lupa mungkin dengan pahala yang Allah berikan di hal demikian, menyingkirkan diri tersebut, ya. Atau yang kedua, mungkin keengganan diri kita untuk mendapatkan pahala itu karena kebodohan kita. Kita menganggap diri kita udah banyak pahalanya, tidak perlu lagi itu pahala yang lainnya. Naudzubillah min dzalik ya ikhwan. Oleh karena itu, ya, ketika antum mendapatkan atau melihat ada halangan yang menghalangi jalan orang, singkirkan ya ikhwan. Imatatul adza 'anit thariq ini merupakan menunjukkan keimanan yang paling rendah yang ada pada diri seseorang. Ketika dia tidak mau menyingkirkannya, ini merupakan suatu hal yang sangat nista dari keimanan seorang tersebut. Seolah-olah dia tidak mau melakukannya itu karena tidak tahu bahwa ini ada pahalanya loh kalau kita singkirkan. Oleh karena itu kata beliau sallallahu wa adnaha imatatul adza 'anit thariq. Dan yang paling rendah dari cabang keimanan itu adalah imatatul adza 'anit thariq, menyingkirkan halangan dari tengah jalan. Kemudian yang ketiga, jaa fi kitabi Dalilul Muslim fil i'tiqadi wa tathhir, dalam kitab li fadilatul Syekh Abdul Khayyat Mayali. Yang ketiga adalah di antara keutamaan tauhid itu at-tauhidu yusabbibus sa'adata wa yukaffirudz dzunub. Ternyata tauhid itu ya ikhwan dapat akan memberikan kebahagiaan kepada seseorang dan menghapuskan dosa-dosa. Ini yang ketiga. Keutamaan tauhid yang ketiga, yaitu yang mendatangkan kebahagiaan, yusabbibus sa'adah, mendatangkan kebahagiaan dan menghapuskan dosa-dosa. Kenapa demikian ya ikhwan? Karena sungguhnya orang yang mentauhidkan Allah Tabaraka wa Ta'ala ya ikhwan, setiap apapun yang dia alami dalam kehidupan nyata ini, itu kebaikan bagi dirinya, pahala dan pahala bagi dirinya. Dan kita memang di kehidupan ini ya kan, kehidupan dunia ini Allah Tabaraka wa Ta'ala ciptakan kita kan untuk beribadah kepadanya. Sehingga tatkala kita melakukan ibadah tersebut, kita akan diberikan pahala olehnya. Dan ibadah itu bisa dia berbentuk ya ujian yang bisa kita hadapi dengan baik, ya. Atau bisa berbentuk cobaan yang bisa kita sikapi dengan benar. Itu ibadah ya kawan. Bukankah Nabi kita SAW pernah bersabda, apa kata beliau SAW? Ajaban li amril mu'min, inna amrahu kulluhu khairun, wa laysa dhalika li ahadin illa lil mu'min. Idza asabatu sarra'u syakara fakana khairan lahu, wa idza asabatu dharra'u sabara fakana khairan lahu.
Sungguh menakjubkan perkara orang mukmin. Semua perkara baik baginya. Jika ia dan itu Allah berikan hanya bagi orang mukmin saja, bagi orang yang beriman saja. Jika ia mendapatkan nikmat lantas ia bersyukur, Allah berikan pahala baginya. Di samping nikmat tersebut ia dapatkan, pahala Allah berikan. Dan jika ia mendapatkan musibah, ia bersabar, Allah berikan pahala juga baginya atas musibah yang menimpanya. Sehingga seorang muslim itu ya ikhwan, ke kanan dia mendapat pahala, ke kiri juga demikian dia mendapatkan pahala. Ini bagi seorang mukmin. Jika dia menyikapi dengan sikap yang benar. Misalnya nih, dia mendapatkan berita yang menggembirakan dirinya, menyenangkan keluarganya, alhamdulillah, ia bersyukur kepada Allah. Pahala Allah berikan bagi dirinya. Atau sebaliknya, ia mendapatkan berita yang menyedihkan dirinya. Keluarga yang dicintainya itu misalnya hilang atau entah gimana, kemudian ia bersabar. Pahala Allah berikan bagi dirinya. Berbeda dengan orang kafir, ikhwan. Kalau orang kafir, ia mendapatkan nikmat kemudian tidak bersyukur, tidak berterima kasih, ataupun berterima kasih sekalipun, tidak ada pahalanya sama sekali. Misalnya nih, orang kafir tersebut misalnya ya, dia diberikan nikmat oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, kemudian sebagai bentuk ucapan terima kasihnya, misalnya ucapan syukurnya kepada Allah, dia membangun masjid besar misalnya. Tidak ada pahalanya sedikit pun dari Allah Tabaraka wa Ta'ala, ya kawan. Walaupun dia membangun masjid besar sekalipun, yang masjid itu kaum muslimin bisa mengambil manfaat darinya misalnya, kaum muslimin senang misalnya, sedikit pun mereka tidak akan mendapatkan pahala kalau orang kafir itu. Antum lihat dalam surat Ibrahim ayat 18, ya, Allah umpamakan amalan mereka itu ya kan seperti apa? Seperti tumpukan debu yang dihempaskan oleh angin puting beliung. Mereka beramal, mereka berbuat ya, dengan harapan dia dapat pahala nanti pada hari kiamat. Allah umpamakan harapan mereka itu seperti orang yang menumpuk debu, yang debu itu kemudian dihempaskan oleh angin puting beliung. Walladzina kafaru a'maluhum karamadin ishtaddat birrih fi yaumin 'asif, kata Allah Tabaraka wa Ta'ala. Orang-orang kafir, perbuatan mereka itu perumpamaannya seperti tumpukan debu yang mereka tumpuk yang dihempaskan oleh angin puting beliung, sehingga mereka tidak mendapatkan sedikit pun kebaikan ataupun pahala dari perbuatan yang mereka lakukan itu. Dalam surat yang lain disebutkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, diumpamakan seperti apa ya kawan? Seperti fata morgana. Apa itu fata morgana? Fata morgana itu artinya seperti bayangan ada, kalau misalnya kita di aspal jauh, misalnya di tengah panas, ya terik panas yang begitu keras misalnya, kemudian di atas aspal itu seperti ada air, itu namanya fata morgana. Ketika kita datang karena saking kehausan kita kejar ke sana, ternyata tidak ada apa-apanya, tidak ada air sama sekali. Allah umpamakan amal orang kafir itu kasarabin biqi'atin yahsabu dham'anu ma'a, kata Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya, Allah Azza wa Jalla katakan, ya, sesungguhnya amal orang kafir itu kasarabin, seperti fata morgana biqi'atin, di suatu tempat yang luas, yahsabu dham'anu ma'a, yang disangka air oleh orang yang kehausan. Dia berharap dapat pahala banyak, ternyata ketika dia meninggal dunia, azab bertubi-tubi dia dapatkan. Sementara kita sebagai orang mukmin, antum menghilangkan duri saja satu dari tengah jalan, pahala antum dapatkan. Kita sebagai seorang mukmin, kita memberikan minum kepada seekor anjing, dapat kita pahala. Kita menyiram tanaman yang ada di rumah kita, pahala. Bukankah Nabi kita SAW pernah bercerita tentang adanya seorang wanita muslimah, ya, di zaman Bani Israel dahulu, dia masuk surga gara-gara apa ya kawan? Gara-gara memberi minum seekor anjing. Seekor anjing dia berikan minum, pahala.
diberikan surga oleh Allah Taala. Padahal wanita itu dikisahkan dia pekerjaannya adalah sebagai pelacur. Nauzubillah min dzalik. Bagaimana lagi kalau kita memberikan minum kepada manusia, kepada orang yang membutuhkan, kepada orang yang kita cintai, pahala ya Allah. Sampai-sampai para sahabat tuh heran, ya Rasulullah, ya Rasulullah, fiku, apa kata beliau, afil bahaim ya ajrun, kata para sahabat pada waktu itu. Ya Rasulullah, apakah kalau kita berbuat baik kepada makhluk yang lain, bahaim, seekor binatang, itu ada pahalanya? Apa kata Rasulullah SAW? Fi kulli zadin kabidin ratbatin ajrun. Pada setiap makhluk bernyawa kita berbuat baik kepadanya, di situ ada pahala, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini bagi orang mukmin ya ikhwan. Adapun bagi orang kafir, meskipun mereka memberikan infak atau membangun masjid sebesar-besarnya, tidak sedikit pun mereka mendapatkan pahala di sisi Allah Taala. Ini makanya kita mesti berbahagia, mesti bersyukur kepada Allah sebagai seorang mukmin ya ikhwan. Makanya ya, itulah yang menjadikan keimanan ini, ketauhidan ini itu akan memberikan kebahagiaan bagi orang yang mentauhidkan Allah atau bagi orang yang mentauhidkan Allah Taala. Bahagia jadinya kita ya kawan. Ya, ketika kita mendapatkan musibah, kita pun tahu ini adalah cobaan dari Allah Taala. Walaupun kita tidur di gubuk reot misalnya, kita tetap bahagia karena ada keimanan ini ya kawan. Berbeda dengan orang kafir ya ikhwan. Kalau antum lihat orang-orang kafir di Korea yang subhanallah gagah-gagah seperti itu, ketika mereka mendapatkan masalah, banyak di antara mereka itu mati bunuh diri. Banyak sekali. Kenapa? Karena tidak ada keimanan dalam hati mereka. Ana pernah menerjemah satu buku judulnya At-Taubah wa Wazifatul Umur. Di terjemahan bebasnya ya, pintu taubat selalu terbuka. Diterbitkan oleh Imam Syafi'i pada waktu itu, sudah 5 kali dicetak ulang. Karena bagus sekali buku tersebut ya kawan. Tebalnya segini. Di Titian Hidayah Anda pernah lihat ada di situ. Itu terjemahan anak. Di situ diceritakan tentang orang-orang terkenal di Eropa, ya di Amerika dan yang lainnya itu, yang mereka bergelimang harta. Ternyata mereka tidak bahagia dengan hartanya itu. Banyak di antara mereka yang mati dengan apa? Dengan menegak racun karena harta yang banyak yang ia miliki ternyata tidak mendatangkan kebahagiaan bagi dirinya. Sementara orang mukmin, bagaimanapun keadaan, ia tetap bersyukur kepada Allah Taala, sehingga ia pun merasakan kebahagiaan. Oleh karena itu ya ikhwan, at-tauhid yusabbibu sa'adah. Ketauhidan ini itu akan mendatangkan kebahagiaan. Bagaimanapun musibah yang Allah Taala timpakan bagi diri kita, ya, tatkala kita tahu ini adalah cobaan dari Allah Taala, tenang hati kita ya ikhwan. Tatkala kita yakin, oh ini sudah Allah takdirkan dulu sebelum saya diciptakan. Bahkan sebelum langit dan bumi ini diciptakan, Allah telah tuliskan bagi diri saya hal ini. Seorang muslim tidak akan stres. Dia hanya akan bersabar. Mungkin inilah ya. Dia akan mengatakan inilah takdir saya. Dia akan bersabar seorang muslim tersebut. Sehingga bahagia dia seorang muslim. Sedih mungkin bisa sedih, tapi tidak akan sampai membuat dirinya seperti yang dilakukan orang-orang kafir di sana yang membunuh dirinya. Salah satu yang disebutkan di situ ya. Salah satu yang disebutkan ada namanya Marilyn Monroe namanya ya, Marilyn Monroe. Itu ditemukan di tangannya itu secari kertas, di kirinya itu botol racun. Dia ditanya oleh seorang tentang bagaimana kebahagiaan dia bahwa dirinya sekarang berada di puncak ketenarannya. Ternyata itu yang membuat dia merasa tersiksa. Karena ketenaran yang dia dapatkan tersebut bukan mendatangkan kebahagiaan bagi dirinya, melainkan dirinya itu menjadi sengsara, tersiksa. Akhirnya dia menegak racun. Ketika ditemukan di kamarnya itu, tangannya di kanannya ini memegang surat tersebut ya, surat pertanyaan itu, kemudian yang di tangan kirinya itu dia botol racun yang dia telan tadi itu. Dia kafir seperti itu ya kawan.
Berbeda dengan seorang muslim. Ya. Seorang mukmin, orang yang beriman kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, yang beriman dengan segala takdir Allah Tabaraka wa Ta'ala, tatkala ia mendapatkan suatu musibah, tatkala ia mendapatkan suatu cobaan, ia serahkan semuanya kepada Allah sehingga pahala pun akan ia dapatkan. Qala al-muallif rahimahullahu taala, ini sudah azan ya? Sudah. Kita adzan terlebih dahulu, setelah itu kita akan lanjut. Qala al-muallif rahimahullahu taala, ya, tauhid ini menyebabkan atau memberikan kebahagiaan kepada orang yang mentauhidkan Allah Tabaraka wa Taala dan akan menghapuskan dosa-dosanya. Mana dalilnya? Dalilnya adalah sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man syahida an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa anna Isa abdullahi wa rasuluh wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhun min wal jannatu haqqun wan naru haqqun adkhalahu Allahul jannah ala ma kana minal amal." Kata baginda Rasulullah SAW, barang siapa yang bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah Tabaraka wa Ta'ala, bersaksi bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba dan rasul utusan Allah, bersaksi bahwa Nabi Isa alaihissalam adalah hamba dan rasul Allah dan merupakan kalimatnya, yaitu kalimat Allah, karena Allah menciptakan Nabi Isa itu dengan kalimat kun, ya, maka Nabi Isa dikatakan kalimatullah yang Allah Tabaraka wa Ta'ala sampaikan kepada Maryam, wa ruhun minhu, ya, wa ruhun minhu di sini maksudnya adalah malaikat Jibril alaihissalam yang Allah Tabaraka wa Ta'ala utus untuk meniupkan ruh tersebut. Wal jannatu haqqun, bersaksi bahwa surga itu benar adanya. Wan naru haqqun, demikian juga bersaksi bahwa neraka itu benar adanya. Apa kata baginda Rasulullah SAW? Adkhalahu Allahul jannah ala ma kana minal amal. Nanti pada hari kiamat Allah akan masukkan ia ke dalam surga dan tingkat surganya itu sesuai dengan amalan sewaktu ia hidup di dunia. Ya kawan, sekarang di zaman kita sekarang ini banyak orang mengimani Nabi Isa itu bukan Rasul Allah, tapi mereka mengimani Nabi Isa itu sebagai anaknya Allah. Kita alhamdulillah ya ikhwan ya, kita alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah. Allah berikan atau jadikan kita sebagai hamba yang mengimani bahwa Nabi Isa itu adalah hamba dan Rasul Allah Tabaraka wa Ta'ala. Mengimani bahwa Nabi Muhammad Rasul Allah, mengimani bahwa Nabi Isa adalah Rasul Allah, mengimani tentang adanya surga dan neraka. Insya Allah kalau kita tetap, dan semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala menetapkan, meneguhkan keimanan kita ini ikhwan, nanti pada hari kiamat Allah akan berikan surga bagi kita. Allah akan masukkan kita ke dalam surganya selama tauhid kita ini tidak batal. Allah pasti akan masukkan kita ke dalam surganya. Sebagaimana hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ya, dan disebutkan oleh Imam Muslim bahwa pada hari kiamat, di akhir kiamat nanti, Allah memasukkan penduduk surga ke dalam surga dan ia berhak masukkan siapa saja ke dalamnya. Masukkan penduduk neraka ke dalam neraka. Kemudian Allah berfirman kepada para malaikatnya, "Unduru man wajadtum fi qalbi mithqalu hardalin min habatin min khardalin min iman fakhrijuh." Keluar, lihat dalam neraka itu jika ada orang yang masih ada keimanan dalam hatinya walaupun hanya sebesar biji sawi saja, keluarkan ia dari neraka tersebut, kata Allah Taala. Dan kalau di surga ya ikhwan atau di neraka waliyadzubillah, itu selama-lamanya kita di surga tersebut. Tidak akan ada akhirnya. Kalau di dunia, ya, kalau di dunia ada di antara kita yang hidupnya mungkin hanya sebulan 2 bulan, atau bahkan ada yang belum sampai lahir sudah meninggal dunia. Kalau di dunia ini, atau ada yang paling banter paling 100 tahun, paling lama. Namun di akhirat selama-lamanya. Yang mendapatkan surga selama-lamanya dalam surga. Yang mendapatkan neraka selama-lamanya dalam neraka, kecuali orang-orang mukmin yang melakukan perbuatan dosa yang tidak membatalkan keimanannya dengan pembatal-pembatal keimanan, akan diselamatkan dari neraka tersebut kemudian dimasukkan ke dalam surganya.
Ini bagi orang mukmin ya Allah. Makanya kita bersyukur kepada Allah Taala. Allah pilih diri kita yang walaupun kita ini tidak pernah berjumpa dengan Nabi SAW, tidak pernah menemani Nabi kita SAW, tidak pernah melindungi dan menjaga Nabi kita SAW, namun Allah berikan kita secercah keimanan ini. Sementara antum lihat pamannya Nabi kita SAW, Abu Thalib, dengan kekuasaannya, dengan kekuatannya, dia membela dan menjaga dakwah Nabi kita SAW. Tapi ternyata di penghujung hayatnya dia mati dalam keadaan kafir. Kita yang tidak pernah bertemu dengan Nabi kita SAW, Allah berikan kita secercah keimanan ini. Subhanallah. Yang dengan keimanan ini, ikhwan, Allah akan bebaskan kita dari kekal di dalam api neraka kalau kita masuk neraka. Allah akan masukkan kita ke dalam surganya dengan keimanan ini. Oleh karena itu ya ikhwan, kita wajib bersyukur kepada Allah. Ini diantara keutamaan tauhid ini ya ikhwan. Jaga ikhwan tauhid ini. Sebagian para sahabat dahulu menjaga tauhid ini ya ikhwan. Mereka tidak peduli dengan cobaan, ujian yang Allah berikan kepada mereka melalui tangan-tangan orang kafir tersebut. Ada di antara mereka yang disiksa, ada di antara mereka yang kepalanya distempel dengan besi panas, ada yang di antara mereka yang ditusuk perutnya dengan pedang, ada di antara mereka yang ditanam hidup-hidup di dalam tanah berpasir yang begitu panas saat itu. Tapi mereka tidak bergeming ya ikhwan, demi tegaknya tauhid dalam jiwa-jiwa mereka ini. Oleh karena itu jaga ya ikhwan tauhid ini, jaga. At-tauhid yusabbibu sa'adah yukaffiru bi'adz-dzunub. Tauhid yang akan mendatangkan kebahagiaan bagi orang yang mentauhidkan Allah tersebut dan akan menghapuskan dosa-dosa kita. Mudah-mudahan yang sedikit ini dapat bermanfaat bagi kita semua, terutama bagi kami. Insyaallah pada bulan yang akan datang kita lanjutkan kepada min fawaidit tauhid, di antara fadilah ya atau keutamaan tauhid. Ini akan jadi pembahasan kita pada yang akan datang.